Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Kurang lebih 1 minggu saya tidak mengupload video dakwah saya di channel YouTube saya. Kenapa? Karena saya sibuk. Sibuk apa? Ternyata setelah saya ingat-ingat sibuk dengan urusan duniawi. Saya masih disibukkan oleh cita-cita, oleh keinginan, oleh obsesi, oleh harapan dan angan-angan saya. Dan hampir semuanya berkaitan dengan urusan duniawi. Naudzubillah. Padahal kalau saya berpikir dan mengingat usia saya sudah diberi kelebihan bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena usia saya sudah mencapai usia 59 tahun dan menjelang 60 tahun. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, a'darallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanatan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah memberikan jatah hidup di atas rata-rata orang pada umumnya kepada orang yang usianya dipanjangkan oleh Allah sehingga mencapai 60 tahun. Kenapa? Karena rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Begitu kata Rasulullah. Tetapi kok bisa ya orang yang berusia tua, yang secara logika hidupnya tidak akan lama lagi, sebentar lagi ajal datang, sebentar lagi kematian datang, tapi memiliki angan-angan, memiliki cita-cita, memiliki harapan, yang harapan itu bisa jadi melampaui batas usia kita. Ternyata hampir semua manusia seperti itu, dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, la yazalu qalbul kabiri syaban fi isnatain fi hubbid dunya wa tulil amal. Kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sudah tua hatinya tetap muda dalam 2 hal. Apa itu? Fi hubbid dunya wa tulil amal. Jadi sekalipun usianya sudah tua, tapi ada yang tetap muda. Yang tetap muda itu hanya dalam 2 hal. Pertama, dalam kecintaan terhadap dunia, itu muda terus, cinta terus kepada dunia. Gak ada matinya kalau cinta kepada dunia. Watulil amal, dan memiliki angan-angan, memiliki hayalan, cita-cita, harapan yang panjang. Itulah manusia sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi. Apa yang saya alami mungkin juga seperti yang sama-sama kita alami, kita rasakan. Usia semakin tua, tapi cita-cita, keinginan dan hayalan terus semakin panjang. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan indahnya membuat sebuah gambaran tentang kehidupan manusia. Gambaran tentang kehidupan manusia yang oleh Rasulullah ditulis dalam bentuk gambar, ilustrasinya ditulis dalam bentuk garis-garis. Ini bisa dilihat dalam hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu dalam kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. An Abdullah radhiyallahu anhu qala khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Pada suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis persegi 4. Membuat garis persegi 4. Begitu. Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Kemudian membuat garis di tengah bentuk persegi 4 itu hingga menyeberang keluar. Persegi 4. Kemudian di tengah membuat garis hingga menyeberang keluar. Tak. Wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasati min janibihi alladzi fil wasat. Lalu membuat lagi garis-garis kecil yang memotong garis di tengah tadi. Ini garis tengah yang panjang itu. Kemudian garis-garis kecil yang memotong garis tengah tadi. Waqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadal insan, ini adalah perumpamaan hidup manusia, kata Rasulullah. Sambil menunjuk garis persegi 4. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi au qad ahata bihi. Garis persegi 4 ini adalah kehidupan manusia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai lahir sampai dia mati. Ajalnya sudah ditentukan. Rizkinya sudah ditentukan. Jodoh, pati, bagja, cilaka sudah ditentukan. Digambarkan dalam bentuk persegi 4. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Dan garis yang keluar melewati batas ajal ini adalah amaluhu. Bukan amaluhu, tapi amaluhu. Cita-citanya, harapannya, angan-angannya. Angan-angannya begitu panjang, melewati batas usianya, melewati batas ajalnya. Wa hadhil khutatu as-sigharu al-a'radu. Dan garis-garis kecil yang memotong garis harapan, garis angan-angan adalah al-a'radu. Rintangan, tantangan, ancaman, hambatan, gangguan dalam hidup. Fa in akhta'ahu hada tahasahu hada wa in akhta'ahu hada tahasahu hada. Begitu kata Rasulullah. Apabila orang itu sudah melewati satu rintangan, maka ia akan tersandung kepada rintangan yang lain. Lepas dari rintangan yang satu, masuk kepada rintangan yang lain. Lepas lagi dari rintangan yang satu, masuk lagi kepada rintangan yang lain. Dan begitu seterusnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa indah gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan kita paham dengan garis-garis yang oleh Rasulullah disampaikan itu. Saya mencoba membuat garis-garis itu seperti ini. Nih seperti ini. Pertama, garis persegi 4. Persegi 4 itu adalah garis kehidupan manusia. Itu ada gambar manusianya. Ia lahir, ia kemudian hidup. Dan ternyata dalam kehidupannya itu ia ingin menuju sesuatu. Sesuatu itu adalah harapan, angan-angan manusia. Tetapi ketika ingin mencapai harapan, angan-angan, dan cita-citanya, manusia menghadapi garis-garis rintangan dan ujian. Dari kecil, kemudian remaja, dewasa, jadi orang tua, usia tua,
terus dihadapkan kepada ujian, kepada hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Menghadapi satu ujian, lepas dari ujian itu, masuk ke ujian yang lain. Menghadapi satu rintangan, lepas dari rintangan itu, masuk ke rintangan yang lain, dan terus hidup ini adalah ujian. Dan akhirnya belum sampai kepada harapan yang diinginkan, belum sampai kepada angan-angan yang dicita-citakan sejak awal, ia sudah masuk ke garis ajal manusia. Dan dia mati, dia meninggal dunia sebelum cita-citanya tercapai, sebelum angan-angannya tercapai. Begitulah kehidupan manusia, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW dengan gambaran berupa garis-garis seperti itu. Kita paham betul memang bahwa hidup ini, manusia ini sudah ada bagiannya, sudah ada takarannya, sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai lahir sampai mati. Dan kematiannya sudah dibatasi dalam usia sekian tahun. Tetapi manusia yang hidup ini tetap menginginkan cita-cita. Ada harapan, ada keinginan. Kata Rasulullah, silahkan kita punya harapan, silahkan kita punya keinginan. Tetapi harus diingat bahwa segala harapan dan keinginan itu akan dibatasi oleh usia hidup kita. Kita kadang-kadang mempunyai harapan dan keinginan yang melampaui batas usia kita. Jauh melampaui batas usia kita. Seakan-akan kita ingin dan akan hidup 1000 tahun lagi. Sebagaimana kata penyair Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Silahkan kita bercita-cita, berangan-angan, mempunyai harapan. Tapi ada satu yang membatasi, dan itu pasti. Ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, Allah tidak akan sesaat pun mengakhirkannya atau mendahulukannya. Dan kita ingat bahwa selama menempuh angan-angan dan cita-cita, selalu ada ujian, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Wa nabluukum bil syarri wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami mengujinya, menguji mereka, menguji kalian semua dengan kebaikan, dengan kejelekan, sebagai ujian, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian semua dikembalikan kepada Allah. Karena itu kita seharusnya mempersiapkan untuk terus mengumpulkan bekal untuk nanti di akhirat. Karena perintah Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Manfaatkan kesempatan yang ada ini. Dan ingat setiap kali kita melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, harus diingat bahwa hal yang duniawi itu harus menjadi jembatan untuk ukhrawi. Dan yang duniawi itu tentu akan dibatasi oleh kematian. Karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang dikatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesehatan kepada kita. Allah juga masih memberi waktu luang kepada kita karena kita masih hidup. Maka mari kita manfaatkan kesehatan dan waktu luang ini
untuk terus mendekat kepada Allah, karena memang kita akan terus mendekat kepada kematian. Kematian yang pasti datang. Kematian yang pasti datang secara tiba-tiba, dan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, detik demi detik kami jalani usia ini, ya Allah. Begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, tapi kami tak pandai bersyukur atas semua nikmat ini. Ampuni ya Allah, ampuni segala kealfaan kami yang sering melupakan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, hari demi hari kami jalani umur ini. Seharusnya kami selalu bersama-Mu dalam suka dan duka, selalu bersama-Mu dalam bahagia dan derita. Seharusnya kami selalu bersama-Mu dalam menjalani hidup yang indah ini, ya Allah. Tapi kami sering jalan sendiri dengan meninggalkan-Mu. Karena itu ya Allah, ampuni ya Allah, jangan tinggalkan kami sendiri tanpa-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar usia kami telah Engkau batasi dalam rentang waktu yang sangat pendek, yang dibatasi dengan kematian. Tapi kami selalu memiliki angan-angan duniawi yang tak terbatas, ya Allah. Karena itu ya Allah, ampuni jika selama ini kami melupakan kematian yang pasti akan saya alami. Ya Allah, jika aku mati, matikan aku dalam iman, ya Allah. Matikan aku dalam Islam, ya Allah. Matikan kami dalam taat kepadamu, ya Allah. Matikan kami dalam taqarrub kepadamu, dalam ibadah kepadamu. Matikan kami ketika kami dekat denganmu. Matikan kami ketika Engkau ridho kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.